tidak tahu yang lain. Juga sama. Kalau kita melihat perubahan, kalau pemilu curang langkah kalau disolusikan adalah pemaksiatan. semua pihak Kalau pemilu curang adalah pelanggaran, pertama maka kita warga negara Indonesia, maka kita Secara tegas, Presiden dan Menko Polhukam mengatakan bahwa mengapa Perpu Ormas ini penting adalah bagian dari menjaga keutuhan bangsa. Menjaga jangan sampai bangsa ini terkena infiltrasi ideologi dan paham radikalisme. Dan ini juga ditegaskan oleh Pak Menko Polhukam, menjaga supaya bangsa ini tetap berdaulat. Jadi Bung, ketika besok Bung Midan dan Anda mendukung aksi demonstrasi ini, apakah Anda bagian dari yang ingin mengganggu NKRI? Apakah Anda bagian dari intoleran? Kelompok intoleran? Ya, justru kan unjuk rasa itu kan bahagian dari demokrasi, partisipasi publik, ya. Justru pemerintah harus bersyukur dengan ada unjuk rasa, berarti hidup negara ini, ya, hidup dinamika yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Jadi sama sekali kalau dikatakan sama sekali tidak benar kalau kemudian dikatakan oleh Guntur bahwa aksi besok itu membazir. Tidak, ya, dalam perspektif demokrasi itu penting sekali proses pembelajaran politik, bagaimana itu adalah sesuatu yang dilindungi oleh konstitusi. Menyampaikan pendapat, berkumpul, itu akan adalah bahagian, ya, bagaimana kemudian rakyat belajar untuk kemudian mempengaruhi kebijakan publik. Gimananya Perpu Ormas ini Anda anggap tidak penting? Ya, sebenarnya kalau Presiden bilang tadi digebuk, bukan digebuk dengan Perpu, tapi digebuk dengan ketuk palu hakim, gitu, ya. Jadi ada prosesnya. Apa? Prosesnya. Makanya Undang-Undang 17 2013 kemarin itu, Undang-Undang Ormas. ya, ada mekanismenya, mekanisme peradilan. Perusahaan pilot aja pakai peradilan kok. Ya, Jadi Anda yang tidak Anda setuju itu lebih pada proses. sebenarnya Perpu itu ilegal menurut saya, dalam pengertian bukan dalam konteks konstitusi, ya, karena itu ilegal dalam pengertian apa? Ilegal dalam konteks katanya tidak terjadi kosongan hukum. Enggak ada. Undang-Undang 17 2013 jelas. Kenapa waktu itu, ya, 2013 tidak dimasukkan ajas contrarius actus? Karena itu terkait dengan hak asasi manusia. Karena memang negara hukum ini kan negara yang bercirikan ada jaminan, ya, terhadap hak asasi manusia. Jadi saya terlalu teknis yuridis. Contrarius actus waktu itu, ya, yang Malik ini jadi pimpinan pansusnya, bukan tidak dibahas, tapi karena kita melihat bahwa ada perspektif hak asasi manusia, sehingga waktu itu kita tidak masukkan. Benarkah ini ilegal Perpu Ormas? Padahal Presiden mengatakan ini menyangkut kedaulatan bangsa. Kalau ilegal dalam arti tata hukum tidak, karena memang di dalam konstitusi itu sebuah tindakan sepihak oleh presiden itu dimungkinkan kalau berdasar alasan subjektif. Alasan subjektif presiden memang itu diperlukan. Subjektif karena nanti harus dipertanggungjawabkan di DPR pada masa sidang berikutnya. Tapi begini, sebenarnya substansi yang sangat penting. Lahirnya Perpu ini menurut saya sama dengan situasi ketika lahirnya Undang-Undang nomor 17 tahun 2003, ya, tentang keormasan. Pada waktu itu 2013 itu kan ada kebutuhan membubarkan organisasi tertentu yang anarkis. Saya masih ingat itu. Ini tidak bisa dibubarkan. Gimana caranya nih? Misalnya orang melakukan sweeping, nggak bisa dibubarkan, nggak ada undang-undangnya. Kita nggak boleh sebut nama ormasnya. Enggak perlu lah, kan sudah tahu juga. Masuk ke hotel-hotel meriksa KTP-nya orang, apakah suami istri apa tidak, itu kan. Lalu gimana nanti caranya? Lalu dimasukkan itu kiri. Kalau dibubarkan sekarang nggak bisa, buat dulu undang-undangnya. Peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3 dan seterusnya bisa dibubarkan. Nah, ternyata yang ini lain nih, yang ada kebutuhan yang untuk HTI ini, ada kebutuhan untuk dibubarkan, harus dibubarkan kebutuhan itu. Kenapa? Karena gerakannya jelas ideologis sejak awal, dan itu jejak digitalnya gampang sekali, dan itu tidak pernah dibantah kan. Makanya Pak Mahfud bilang bisa memahami. Saya bisa memahami. Apa yang membedakan dengan 2013 dengan 2013? Nah, ini ideologis, tidak bisa dengan peringatan. Kalau orang sudah mengadakan gerakan mau mengganti dasar negara, mau mengganti sistem pemerintahan, itu kan tidak bisa dengan peringatan. Itu sudah ideologis. Kalau teknis orang melakukan sweeping gitu, ya, menyerang satu kelompok, itu kan bisa diperingatkan oleh aparat keamanan. Tapi kalau ideologis, gerakannya sudah ini, mari kita ganti, ini sudah tidak cocok ini,
itu kan harus dibubarkan. Bubarkannya gimana? Pakai Undang-Undang Nomor 13 nggak bisa kan? Itu tidak memadai. Tidak memadai. Sehingga lalu Penjelasan dari sisi demokrasinya bahwa ini tidak cukup atau ini hanya akan membuat tindakan kesewenang-wenangan atau otoritarian otoriter dari satu negara. Iya, itulah. Memang di suatu negara, di setiap negara itu kan ada yang disebut undang-undang yang dibuat dalam keadaan mendesak. Kalau di Undang-Undang Dasar itu ada pasal 12, itu undang-undang dalam keadaan mendesak. Tapi kalau ada pasal 22 itu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, ya. Itu yang satu keadaan darurat gitu. Nah, itu berbeda dan negara mesti punya instrumen itu, instrumen hukum yang bisa. Apakah Anda ingin mengatakan bahwa sekarang negara sedang berada dalam keadaan darurat di tengah masifnya infiltrasi doktrin dari HTI yang bertentangan dengan Pancasila? Iya, kita bisa beda pendapat. Kalau mungkin kita di sini bisa, tetapi begini, saya termasuk pada waktu yang mengatakan ini harus dicari cara agar HTI ini dibubarkan. Pada waktu itu saya katakan pilihan presiden kemudian menganggap ini harus dengan perpu, dan itu sah saja perpu itu dibuat oleh presiden. Selama ini juga sudah banyak perpu. Ya, kita sebagai makanya saya katakan perpu itu tirani konstitusional, ya, tirani. Ya, mana syarat-syarat ilegal dong. Ya, ilegal dalam konteks tidak ada kekosongan sebenarnya. Ya, saya paham bahwa memang itu dibenarkan oleh Undang-Undang Dasar. Ya, makanya saya katakan tadi. Dan kekosongannya itu Pak, kan ada 3 syarat keluarnya perpu. 1, kalau tidak ada undang-undangnya. Yang kedua, ada undang-undangnya, ada dilaksanakan Undang-Undang 17/2013 ada tapi tidak bisa dilaksanakan. Bagaimana Anda bisa menggunakan peringatan terhadap kita menampilkan peradilan, Prof. Kan ada tahapannya, Prof. Artinya kan harusnya yang dipersoalkan oleh mereka adalah bagaimana dalam sistem demokrasi ini ada sebuah proses yang tetap dijaga gitu, Prof. Jadi tidak karena kita melihat HTI ini berbahaya langsung ditutup. Proses itu yang ingin mereka katakan. Iya, kalau gerakan kan saya katakan tadi, kalau misalnya kita melihat orang sweeping, orang menyerang kelompok lain, itu kan gampang memperingatkan. Ya kamu jangan lakukan itu, kalau ngulangi lagi peringatkan lagi. Kalau gerakan ideologis gimana caranya? Apalagi itu sudah dinyatakan dari awal bahwa kami tidak setuju dengan sistem ini harus diganti, ini sudah gagal, gitu. Itu kan tidak bisa. Tapi kan undang-undangnya juga tetap harus diperingatkan juga, Pak. Justru itu tidak bisa dipakai. Makanya dibuat perpu. Ya, bagaimana memperingatkan ideologis? Orang sudah menyebar kemana-mana, kan gitu. Dan sejak awal sudah mengatakan ini harus diganti ini sistem ini. Dan ketika ini dikatakan itu tidak pernah dibantah kan sampai sekarang bahwa itu agendanya. Sebenarnya dalam undang-undang itu begini paling paham itu. Ada mekanismenya juga setelah dikasih tahu tidak ini ada. Iya, kan dikasih tahu sanksi itu dan sebagainya. Kemudian kegentingan yang memaksanya seperti apa? Karena ideologi kita kan masyarakat juga sudah dewasa dan sudah pintar semua, Bro. Ya. Bagaimana mungkin begitu saja bisa diterima kalau ideologinya diganti? Apakah ini hanya sebagai suatu keniscayaan saja? Mungkin maksudnya Prof itu adalah dari berbagai kalangan, bahkan kampus. Kita tahu kemarin BNPB mengatakan bahwa rektor di kampus-kampus Indonesia terindikasi ISIS.